Bab 97. Istri kontrak Sang Cheo. Tiga keluarga kini tengah berkumpul di salah satu ruang rawat. Suasananya begitu hangat. Sosok bayi mungil itu telah menjadi pusat perhatian semua orang yang ada di sana, terutama Shirley dan Nyonya Herlina. Mereka nampak sangat gemas sekali. Randy juga ada di sana. Dia datang bersama dengan kedua orang tuanya. Tadi pagi dia memilih untuk tidak menjawab pertanyaan Delia. Semua yang terjadi di masa lalu biarlah hanya menjadi kenangan untuk dia, Arumi dan Delia. Mungkin memang akan lebih baik jika mereka bertiga bahagia dengan hidup masing-masing tanpa ada ikatan lain selain ikatan pertemanan. Sofia tersenyum haru. Dia menyentuh tangan mungil yang ada di gendongan Nyonya Herlina. Jika saja anaknya masih hidup, mungkin akan selucu ini. Sofia boleh gendong, Tan? Pinta Sofia. Boleh sayang, boleh. Nyonya Herlina memiringkan posisi duduknya, memindahkan bayi yang ada di gendongannya ke gendongan Sofia. Kedua mata Sofia nampak berkaca-kaca. Dia mencium kepala mungil bayi itu dengan penuh perasaan. Sinta mengusap-usap punggung Sofia. Wanita itu segera menyeka ujung matanya sebelum air matanya sempat menetes. Sinta berharap, putrinya itu akan mendapatkan kebahagiaannya suatu saat nanti. Tadi si Bara nangis nggak tuh rumpas di dalam ruang bersalin? Tanya Shirley. Saat ini dia sedang duduk di atas sofa, di samping sang ayah. Bara yang sedang duduk di samping sang istri segera menjawab, "Mana mungkin aku nangis, Tan? Tante jangan mengada-ada, aku ini kuat." "Halah, Tante kok nggak percaya ya? Modelan kayak kamu ini sangar di luar tapi mellow di dalam." Arumi yang sedang duduk di atas berangkar pun tersenyum, "Nggak nangis kok Tan, katanya cuma kelilipan." Shirley terkekeh, modus doang itu mahrum, mana ada di ruang bersalin kelilipan. Astaga Tan, nggak percayaan banget sih. Bara mengembuskan nafas panjang, memangnya Tante, suka nangisin fotonya tapi giliran di depan orangnya sok jaim, ledek Bara. Shirley menahan nafas, matanya menatap tajam ke arah Bara, "Jangan mulai debar. Tante tuh nggak pernah nangisin si Romi itu, kepedean banget nanti dia ditangisin." Bara mengulas senyum, "Aku nggak nyebutin brand loh Tan." Kedua mata Shirley membulat, dia langsung menutup mulutnya dengan tangannya. Bisa-bisanya dia menyebut nama Romi, untung yang dibicarakan orangnya nggak ada di sana. Tiba-tiba pintu ruangan diketuk dan dibuka oleh seseorang. Romi datang bersama dengan Chia. Romi baru saja menjemput Chia ke sekolahnya dan langsung mengajaknya ke rumah sakit karena putrinya itu sudah tidak sabar untuk bertemu dengan Arumi. Shirley yang melihat kehadiran Romi langsung mengalihkan pandangannya ke arah lain. "Panjang umur sekali Om, baru juga diomongin," seru Bara. Lalu dia menoleh ke arah Shirley dan mengedipkan sebelah matanya untuk menggoda tantenya itu. Romi berjalan mendekat ke arah berangkar, menyalami Bara dan Arumi. "Selamat ya Bar, Om ikut senang atas kelahiran putra kalian," ucap Romi dengan tulus. Bara menepuk pundak Romi, "Terima kasih, Om." Pandangan Bara kini beralih ke arah Chia yang berdiri tidak jauh darinya. Dia bergegas bangun untuk menghampiri, lalu mengangkat tubuh gadis kecil itu dan membawanya ke dalam bopongannya. "Lihat tuh jagoan kakak sudah lahir," tunjuknya pada bayi mungil yang sedang digendong oleh Sofia. "Sekarang Chia jadi punya teman bermain. Chia senang nggak?" Semua mata yang ada di sana kini tertuju pada Bara yang sedang membopong Chia. Meskipun terkesan cuek, tapi Bara sangat menyayangi Chia,
Terlebih setelah Romy dan Shirley bercerai, jika Chia sedang ngambek, pasti hanya Bara yang berhasil membujuknya. Chia tersenyum lebar sembari mengangguk-anggukkan kepalanya. Chia senang banget kak. Chia juga pengen punya adik kayak teman-teman Chia di sekolah, tapi... Bara mengangkat sebelah alisnya, tapi kenapa? Tak langsung menjawab, Chia menoleh ke arah mama dan papanya secara bergantian. Senyuman di wajah gadis kecil itu seketika menghilang, matanya mulai memerah. Chia pengen mama sama papa bisa baikan lagi, kak. Tapi mama, Chia, seru Shirley, dia berdiri dengan kedua tangan terkepal kuat dan dada yang bergerumu hebat. Shirley, kontrol emosi kamu, suara Tuan Abian terdengar pelan, namun cukup terdengar dengan jelas di telinga Shirley. Merasa moodnya tiba-tiba memburuk, Shirley memilih keluar dari ruangan itu. Air mata yang sejak tadi dia bendung kini dia biarkan lolos begitu saja. Rasa sakit atas pengkhianatan Romy masih membekas di hatinya. Untung ada Bara yang selalu mensupport dan membantunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan putrinya saat Chia selalu menanyakan tentang keberadaan papanya setelah dia bercerai dengan Romy dulu. Bara menurunkan Chia dari gendongannya. Dia ikut keluar dan mengejar Shirley. Tante Shirley, tunggu. Bara meraih lengan Shirley ketika mereka sudah sampai di salah satu lorong rumah sakit. Seketika itu Shirley menghentikan langkahnya dan berbalik. Kamu tidak tahu bagaimana perasaan Tante, Bar. Tante sangat hancur, Shirley menangis tergugul. Bara membawa tubuh wanita itu ke dalam pelukannya. Aku tahu, Tan. Bara menghela nafas panjang, mengusap-usap lembut punggung Shirley untuk menenangkan. Meskipun saat itu dijebak, Om Romy tetaplah bersalah. Tapi di luar semua itu, Om Romy adalah orang yang baik, dan aku bisa merasakan ketulusannya pada Tante. Bara melepaskan pelukannya, mengusap air mata yang membasahi wajah Shirley dengan jari-jari tangannya. Awalnya aku ingin memindahkan Rani ke perusahaan temanku, tapi Rani memilih untuk mengundurkan diri. Rani bilang dia akan menikah, jadi dia tidak akan kerja lagi karena calon suaminya melarang dia untuk bekerja. Maksud kamu? Bara menganggukkan kepalanya, ya, Tan. Rani akan menikah dengan laki-laki yang tulus mencintainya. Laki-laki itu bahkan sudah mengetahui semua masa lalu Rani, tapi karena dia benar-benar tulus mencintai Rani, dia menerima Rani apa adanya. Romy berlari menghampiri ke arah mereka. Bara memegangi kedua pundak Shirley, menatap lekat wajahnya. Aku hanya ingin Tante bahagia, ikutilah apa kata hati Tante. Aku akan selalu ada di sini untuk mendukung semua keputusan Tante. Bara menoleh ke Romy yang sudah berdiri tidak jauh dari mereka. Dia menganggukkan kepalanya pada mantan suami tantenya itu. Bara melangkahkan kakinya pergi, meninggalkan Romy dan Shirley berdua di sana. Setelah Bara tidak terlihat lagi, Romy berjalan mendekat ke arah Shirley. 3 tahun Mas hidup dengan penuh rasa bersalah. Mas selalu memikirkan bagaimana caranya Mas harus meminta maaf sama kamu. Suara Romy terdengar sedikit bergetar, dia mengerjap-ngerjapkan matanya supaya air matanya tidak menetes keluar. Luka itu sudah membekas Mas, dan akan sulit untuk dihilangkan. Maaf saja tidak akan cukup untuk mengobatinya. Shirley berbicara tanpa menatap Romy, dia berpura-pura terlihat tegar meskipun hatinya sangat rapuh. Tapi Mas akan tetap minta maaf Sir, maafkan Mas. Shirley mengerjap-ngerjapkan matanya, menarik nafas panjang lalu menatap Romy sebentar. Aku sudah memaafkan, tapi tolong jangan ganggu aku lagi. Aku harap setelah ini tidak ada yang perlu kita bicarakan lagi berdua. Romy menahan pergelangan tangan Shirley saat wanita itu hendak pergi.
Apa benar-benar sudah tidak ada kesempatan lagi bagi Mas? Kesempatan untuk menjadi suami kamu lagi. Bab 98. 3 bulan kemudian. Sesuai kesepakatan awal, hari ini Bara membawa Arumi dan putra mereka pindah ke rumah baru. Meskipun berat, Tuan Abian menyetujui kepindahan mereka. Lagi pula sekarang sudah ada Vina yang selalu membantunya untuk mengingatkan minum obat. Vina adalah gadis yang baik. Tuan Abian juga sudah memindahkan kuliah Vina ke salah satu universitas yang ada di kota. Arumi melangkahkan kakinya masuk dan menghampiri suaminya yang sedang berdiri di depan cermin. Bara sudah nampak rapi dengan style kerjanya. Arumi melingkarkan tangannya di pinggang Bara, memeluknya dari arah belakang. Rapi sekali, mau kemana Mas? Mas mau ke kantor sebentar sayang, nggak apa-apa kan? Bara melonggarkan pelukan Arumi, lalu dia membalikkan tubuhnya dan menatap wajah istrinya itu. Mentang-mentang di rumah sedang banyak orang, kamu mau ninggalin aku? Ucap Arumi. Wajahnya berubah sedikit masam. Cuma sebentar sayang. Mas janji, sebelum gelap Mas sudah pulang. Atau, kamu mau dibawain sesuatu saat Mas pulang nanti? Tanya Bara. Arumi menggelengkan kepalanya, nggak usah Mas. Kamu hati-hati ya di jalan, kalau sudah sampai kantor kasih tahu aku. Pasti sayang. Bara melingkarkan tangannya di pinggang sang istri, mendekatkan wajahnya dan mencium bibirnya. Ya, semenjak Arumi melahirkan, waktu untuk berduaan memang sangat minim, baru juga disenggol sedikit, nanti si kecil sudah menangis minta diasin. Ujung-ujungnya Bara yang harus bersabar karena nggak dapat jatah dari istrinya. Puas dengan ciuman mereka, Bara menjauhkan wajahnya dan beralih menggenggam tangan Arumi. Keduanya berjalan keluar kamar dan turun ke lantai bawah. Melihat Bara sudah berpakaian rapi, Romi yang juga ada di sana pun berjalan mendekat. Mau kemana, Bar? Ini sudah jam 1, kamu mau pergi ke kantor? Tanya Romi. Ada sedikit pekerjaan yang harus aku urus, Om. Nggak lama kok, begitu selesai aku langsung pulang. Bara berjalan ke arah sofa, menghampiri kedua orang tua Arumi untuk berpamitan. Setelah mengantarkan suaminya sampai ke teras rumah, Arumi kembali masuk dan menghampiri putranya yang sedang ada di gendongan Tante Shirley. Ini kamu kasih ASI dulu, Rum. Shirley memindahkan bayi di tangannya ke gendongan Arumi. Sama tante mau keluar dulu bentar, mau jemput Cia. Nanti tante kesini lagi kok. Ya udah, tante hati-hati ya, ucap Arumi yang dijawab anggukan oleh Shirley. Mendengar mantan istrinya itu mau pergi, Romi berjalan mendekat. Mas temenin kamu jemput Cia ya Ser. Boleh Mas, ayo. Shirley tidak menolak keinginan mantan suaminya yang ingin menemaninya untuk menjemput putri mereka. Meskipun Shirley belum siap membuka hatinya kembali untuk Romi, tapi hidup tetap harus berjalan. Shirley ingin Cia tetap merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Di sini Shirley tidak ingin egois. Dia dan Romi sudah sepakat untuk membesarkan Cia bersama-sama meskipun mereka sudah tidak terikat dalam ikatan pernikahan. Sejak pengakuan Randi waktu itu, Agni tidak bisa berhenti menyingkirkan wajah lelaki itu dari pikirannya. Meskipun cuma akting, namun kata-kata Randi begitu mengena di hatinya. Agni memang sudah mulai tertarik dengan Randi sejak pertemuan pertama mereka. Agni bercermin pada kaca spion mobilnya, untuk memastikan kembali penampilannya sudah rapi atau belum. Siang ini Agni sengaja datang ke restoran untuk menggantikan temannya yang ingin bertemu dengan mamanya Randi. Setelah turun dari dalam mobil,
Agni langsung masuk ke dalam restoran. Tidak sulit baginya untuk mengenali wajah ibu dari pria yang dia sukai itu. Sebelumnya Agni sudah mendapatkan foto wanita itu dari temannya. Tante Herlina ya, sapa Agni. Wanita yang sedang duduk itu pun segera berdiri dan tersenyum padanya. Kamu? Saya Agni, Tante. Temannya Keisha, ujar Agni memperkenalkan diri. Oh ya, terus Keisha-nya mana? Tanya Nyonya Herlina sambil celingak-celinguk, namun yang dicari tidak terlihat batang hidungnya. Agni tertawa garing, itu yang saya bicarakan Tante. Boleh saya duduk? Silahkan duduk. Agni menarik kursi untuk duduk, dia duduk di samping Nyonya Herlina. Mana Keisha? Tadi kata mamanya Keisha udah jalan ke sini, soalnya sebentar lagi anak tante udah mau datang ini. Agni memasang wajah seriusnya, jadi begini Tante. Saya sudah mendengar perjodohan yang tante dan mamanya Keisha rencanakan. Tapi masalahnya, Agni menggantung kalimatnya, membuat Nyonya Herlina penasaran. Masalahnya kenapa? Keisha baik-baik saja kan? Nyonya Herlina semakin khawatir. Agni nampak ragu-ragu untuk mengatakannya, masalahnya Keisha sedang hamil Tante. Keisha hamil sama pacarnya. Kedua mata Nyonya Herlina membulat, dia nampak sangat terkejut, Keisha hamil. Tanyanya lirih. Agni mengangguk, tentu saja semua ini hanya akal-akalan Agni saja. Keisha adalah salah satu teman Agni, dia memang sudah punya pacar tapi tidak sedang hamil. Beberapa waktu lalu Keisha menemuinya dan bercerita tentang perjodohan. Mengetahui orang yang akan dijodohkan dengan Keisha adalah Randi, Agni pun sangat-sangat mendukung keinginan Keisha untuk menolak perjodohan itu. Hingga ide gila kembali muncul di benak Agni untuk membatalkan rencana perjodohan mereka. Nyonya Herlina mendesah, dia nampak kecewa karena wanita yang ingin dia jodohkan dengan putranya rupanya sudah punya pacar dan sedang hamil. Padahal dia sudah bersusah payah membujuk Randi hingga akhirnya putranya itu menyetujui untuk datang. Tapi sekarang dia malah mendapatkan kabar seperti ini. Sayang sekali ya, padahal tante dan mamanya Keisha sudah sepakat untuk menjodohkan anak-anak kami. Tante sengaja mengundang Keisha ke sini biar bisa ketemu sama anak tante, tapi... Nyonya Herlina tidak melanjutkan kata-katanya, wajahnya nampak sangat sedih. Mama. Mendengar suara yang sangat familiar itu, Agni dan Nyonya Herlina menoleh ke arah sumber suara. Randi sedikit terkejut melihat kehadiran Agni di sana. Jadi wanita ini yang mau mama jodohin sama aku. Asisten Roy masuk ke dalam ruangan kerja Bara dengan membawa kotak cincin berwarna merah. Dia meletakkan kotak itu di atas meja kerja tuannya. Ini cincin pesanan Anda, Tuan. Persiapan untuk acara lamarannya sudah 95% siap.